yang di dalamnya ada salah satu karya Mbah Puji, dan ini analogi tahun 2019 ya, event Joglib Fest ya, ini event International Literary Festival. Nah, itu saya nggak hafal. Event ini event internasional, dan di dalamnya tidak hanya sastrawan di Indonesia tapi juga dari beberapa negara. Nah, diceritakan Mbak dulu kok bisa masuk Joglib Fest ini, ceritanya dulu gimana? Hoki aja, kebetulan. Kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meduleda, dan Bincang Ma'arif kali ini kita akan melanjutkan sesi kedua bersama Mbah Puji Pistol atau Mbah Pujianto, yang memang menjadi salah satu sastrawan di Pati dan beberapa karyanya sudah dimuat, dan beliau pernah mengikuti beberapa event nasional, daerah, bahkan tingkat internasional. Jadi yang saya pegang ini merupakan salah satu antologi yang di dalamnya ada salah satu karya Mbah Puji, dan ini analogi tahun 2019 ya, event Joglib Fest ya, ini event International Literary Festival. Nah, itu saya nggak hafal. Event ini event internasional, dan di dalamnya tidak hanya sastrawan di Indonesia tapi juga dari beberapa negara. Nah, diceritakan Mbak dulu kok bisa masuk Joglib Fest ini, ceritanya dulu gimana? Hoki aja, kebetulan. Tapi kebetulan, saya suka istilah kebetulan karena memang di dunia ini ada yang namanya kebetulan. Tapi kebetulan itu tidak bisa dicapai simsalabim, ada prosesnya yang panjang. Ada prosesnya. Kebetulan saya dapat undangan dari salah satu panitia datang, itu yang dapat itu Seruni dari Solo, terus Ganjar Sudibyo dia di Jogja, sekarang dulu di Cikata Semarang. Yang saya tahu itu dari Jawa Tengah hanya berapa? Yang saya tahu 3 untuk puisinya, termasuk jenengan tadi. Kalau ada yang lain maaf saya kurang. Kalau cerpennya ya ada beberapa kan lain, ada yang cerpen, ada yang puisi, itu yang saya tahu. Oke, kalau di buku ini kan banyak penulis-penulis asing dan ini berbahasa Inggris ya. Ini yang di sini tuh berapa penulis atau dari mana aja, negara mana aja? Semua dari kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau yang dari luar? Yang dari Papua, dari luar Brunei, Darussalam, Malaysia kalau nggak salah, terus Korea Selatan, terus Amerika Serikat, Owen itu, terus Rustam Kosoin dari Afrika Selatan. Ya, ini salah satu karya Mbah Puji di halaman 482, proyek Zen Urban, kemudian Psikedelia ya Mbak ya. Kemudian ada juga 9 fragmen koan, itu Mbak kira-kira ya. Dan ini bergandengan dengan beberapa sastrawan internasional. Oke, itu hanya beberapa, mungkin bahasanya Mbah Puji itu hoki dari hobi menulis bukunya, dan buku lain yang diterbitkan bahasa basi ini ya, ini juga antologi puisi yang memang menjadi salah satu karya Mbah Puji, yaitu tokoh-tokoh dalam 10 lompatan yang memang dimuat di bahasa basi. Ini terbit Mei 2019. Nah, oke Mbak, selama ini kan banyak anak muda atau ingin menulis puisi maupun cerpen ataupun jenis karya sastra yang lain, itu kan inginnya itu terkenal, dapat uang atau honor, atau ingin memenangkan lomba. Kalau dulu proses panjangnya itu bagaimana? Saya rasa saya juga sama, ingin terkenal dapat uang. Ya agak intermezzo sedikit. Ya itu wajar ya. Kira. Passionnya kan tidak mungkin itu dulu toh Mbak. Tapi menurut saya menulis itu harus cinta dulu. Seperti saya nulis puisi karena saya suka puisi. Saya cinta. Kenapa saya nggak nulis cerpen, nggak nulis isi? Jadi puisi adalah pilihan. Satu, karena keterbatasan intelektual saya. Jadi puisi adalah jalan aman buat saya. Itu berbeda dengan isi, berbeda dengan cerpen yang agak rumit menurut saya. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap puisi itu rumit juga, tidak mudah. Jadi itu saya alami. Nah oke, ada cerita menarik yang saya dengar dari Mas Niam tadi. Mbah Puji ini ketika dulu naskahnya dijadikan naskah teater ya di UMK itu ya.
Oh, beliau ini mau diwawancara tapi kabur. Diwawancara salah satu wartawan yang dari media di Jawa Tengah, wartawan kita, tapi beliau kabur. Kemudian yang kedua, ketika event Jog Live Fest ini kumpul orang sedunia, beliau ini sandaran jepit dan tidak mau tidur di hotel. Ini mungkin cerita yang kesederhanaan beliau yang memang jarang dilakukan, atau kalau sastrawan sekarang itu kan inginnya sastra bersinar gitu ya, yang mewah, tapi beliau sederhana dan beliau sehari-hari memang jualan kopi, meracik kopi, dan disitulah mungkin beliau menitihkan karyanya dari sebening kopi tadi. Nah, proses menulisnya ini bagaimana Pak? Ini perlu di-share kepada saya dan kawan-kawan sahabat-sahabat. Apakah jenengan ini konon katanya nggak bisa komputer Pak? Ceritanya bagaimana kok bisa menulis sampai dimuat dan sampai hari ini gitu loh? Karena saya nggak pernah punya komputer. Dulu saya nggak bisa pegang Android, tapi setelah punya juga bisa dikit-dikit. Belajar ya berarti ya? Tapi komputer memang sampai hari ini saya nggak punya, dan mungkin kalau ngetik juga agak belajar. Memang saya nggak pernah nulis pakai komputer, jadi saya nulis pakai manual ya? Pakai manual. Seperti ini ya, ini beberapa. Ini seperti ini seperti ini bisa dilihat pakai manual itu. Jadi kadang ada seorang penulis ya, saya ingin nulis tapi belum punya laptop. Saya alasan tapi belum punya banyak video bla 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 itu saya kira nggak penting, karena nulis itu dari gagasan dan niat. Jadi cinta tadi dari awal. Pakai media apa saja bisa. Jadi saya nulis pakai aku, nanti ada teman yang bantu dia editing sama ngetik. Mas Nia, Mas Bagus dia Nantol, dia juga penulis besar, terpenulis besar dari situs itu yang banyak bantu proses pengetikan dan lain-lain. Jadi intinya bahwa kita nulis pakai media apapun dalam kondisi apapun itu bisa kalau niat sungguh-sungguh. Nah itu saya kira tamparan ya bagi anak-anak muda ataupun pelajar ataupun guru khususnya di Marib yang memang dengan perangkat elektronik yang serba lengkap, laptop ada, Android ada, tapi tidak mau menulis. Ya bukan berarti tidak bisa atau malas, itu saya kira alasan. Tapi Mbak Puji dengan keterbatasan beliau bisa dibilang seperti, tapi beliau mampu konsisten dari cinta dan gagasan yang ingin disampaikan melalui rima-rima dalam puisinya. Dan ini saya kira menjadi salah satu penulis yang langka ya, nulis orang di laptop dari hari ini loh ya, katakan dan hari yang penting ini mau belajar dengan ya. Orang yang mampu di bidangnya. Artinya saya juga belajar banyak kepada Bipani Soleh Basin. Lama saya pinjam dari buku-buku dia, rata-rata saya baca buku dari buku tentang Timur Tengah atau tentang filsafat Barat, filsafat Timur, itu dari buku-buku dia. Nah oke. Selain itu perlu diketahui ya, Mbak Puji ini tradisi membacanya itu kuat. Bisa dilihat di belakang saya atau di belakang ini. Ini literatur yang beberapa belum saya baca ini, meskipun beberapa juga sudah punya dan saya baca. Tapi buku beliau itu berat-berat loh. Salah satu yang di sini tuh bukunya Emil Durkheim, itu bukunya orang S3, S2 itu. Anak S1 belum tentu kenal Emil Durkheim, selain Maher Gadamer dan sebagainya. Tetapi saya cerita di awal tadi, beliau ini juga dulu pernah bahasanya nyantri kalong ya dengan Mbah Dullah dan beberapa kiai dari Kajen, termasuk Mbah Sahal mungkin ya. Dan saya kira ini menjadi enggak pernah. Tapi bagi saya beliau nyantri kalong, ikut kemisan atau pengajian di Kajen. Nah mungkin proses lebih teknis Mbak, ketika nanti jenengan dapat ide itu langsung ditulis di buku ini, atau perlu diskusi, atau langsung seketika itu, atau perlu direnungkan lagi, atau gimana Mbak? Sebelum diketik itu maksudnya. Biasanya saya ketika menemukan ide atau sesuatu terus saya tulis. Karena saya tulis besok, saya mau tidur dulu. Tapi besoknya lupa. Saya tidak pernah mengandalkan ingatan. Ingatan itu menurut saya rapuh. Jadi saya lebih tapi kalau tulisan teks ya? Kita tulis mesti kita lupa, besok dilihat lagi. Oh seperti ini. Jadi saya termasuk yang enggak begitu percaya ingatan. Saya lebih seneng nulis. Kemudian setelah ditulis itu ada teman yang membantu, kemudian terus dikirim itu atau bagaimana? Itu ketika sudah jadi. Ketika sudah jadi ya. Saya sudah jadi. Kira-kira 1 minggu atau 1 bulan itu memproduksi berapa puisi Pak?
Kalau puisi itu enggak Rata-rata lah. Enggak bisa rata-rata. ditentukan. Nggak bisa tentukan. Kadang satu puisi bisa 1 minggu. Siang malam itu. Kerja penulis itu kan bukan seperti Iya, kerja sunyi ya. atau pedagang atau tukang batu atau apa. Dia enggak kenal waktu. Ya, Itu kerja sunyi bagi saya. Berat kerja penulis itu. Waktunya bisa sehari bisa 20 jam, bisa 18 jam. Jadi setelah jadi nanti baru dikirim gitu ya Mbak ya. Kalau sudah benar-benar jadi. Nah jadi itu kira-kira hal-hal unik yang perlu diketahui para pemirsa Marimu Jateng. Memang Mbak Puji ini tradisinya tuh seperti itu ya. Wes tutulan kopi yang belum nulis tuh bagi saya luar biasa ya. Apalagi banyak anak-anak muda hari ini dengan waktu luang tapi terbuang sia-sia. Tapi Mbak Puji mampu membuktikan sampai usia berapa Mbak sekarang? Jalan 54 masih produktif dalam menulis gitu loh. Dan mungkin dalam tradisi literasi ada namanya 3 pilar literasi yang membaca, menulis dan mengarsipkan. Beliau sudah mengarsipkan karyanya baik yang versi cetak yang ini dimuat di event internasional dan di media-media cyber, terutama di media-media yang memang dalam hal ini mengirim itu susah dimuat, termasuk bahasa basi itu. Nah, mungkin pesan-pesan terakhir Mbak pada masyarakat luas ataupun pelajar atau guru ma'arif itu dalam menulis puisi khususnya yang bergiat di sastra ini apa saja sih yang perlu dilakukan agar terutama istiqomahnya itu Mbak, atau mencari idenya gitu. Maksudnya pesan apa? Ya pesan agar para pemirsa itu giat menulis, tradisi literasinya kuat, tidak malas, atau istiqomah menulis itu konsistennya kan susah menjaganya. Ya apapun saya kira susah, tapi ya itu istiqomah. Apa saja susah istiqomah. Kita ngaji juga susah. Tapi satu hal bahwa saya menulis tuh senang mengikuti pola-pola kiai lama. Jadi saya dengar cerita ya, ada Mbak Sofi atau Mbak Tuhan, jadi pola hidup mereka dan mereka melahirkan karya yang besar, bukan karya sastra tapi karya-karya hidup lah kalau kiai. Nah, saya senang seperti mereka. Kalau saya nulis, saya tulis saja, mau dimuat mau enggak itu yang penting nulis ya. Yang penting nulis kita nulis ya. Kita mau kerjakan sesuatu, kerjakan secara maksimal, jangan setengah-setengah. Nah, dan bagi saya puisi itu secara subjektif penting. Jadi menurut saya puisi itu semacam jendela yang lain untuk memaknai hidup, semacam jendela yang lain. Saya lihat sebuah jendela atau pintu mungkin ini kecil, tapi di dalam puisi kita melihat ruang yang kecil itu menjadi besar luas. Artinya kita bisa melihat sampai tokoh-tokoh di Cina atau di mana. Yang kedua, semacam terapi juga. Jadi saya ingat cerita silat. Dari cerita silat memanah burung Raja Wali kalau nggak salah. Saya suka cerita silat. Awal saya baca Kuping Bulu. Itu ada salah satu tokoh Tuan Yausi, dia penguasa Pulau Persik. Ketika istrinya meninggal, ketika melahirkan anaknya yang pertama, betapa sedihnya dia untuk merawat ingatan yang lumpuh itu menuliskan puisi-puisi pendek dan menjadi ilmu silat yang tinggi untuk merefleksi diri, untuk menyembuhkan ingatan-ingatan. Sebuah pengasingan yang menyakitkan tapi berhasil menemukan titik terang. Itu menurut saya, jadi puisi itu menurut saya ya penting, sisi kehidupan yang lain di luar pekerjaan saya. Nah, kalau puisi sendiri itu menurut jenengan apa sih Pak? Apakah roti atau kopi atau apa? Puisi ya puisi menurut saya. Puisi kalau definisi saya kira belum terlalu banyak definisi. Oke, itu banyak hal ya yang bisa kita petik dari pohon besar Mbah Puji. Ini ada salah satu puisi yang mungkin menarik. Judulnya adalah Kaca Rias Masa Wu Zetian. Aku jaga bayangan yang merapikan cantikmu, dan waktu pungkas dalam burai ke udara, menjaga lengkung awan dan selebihnya, memilih lesap setelah sedih kita impas pada sebuah dinasti muram. Aku telah melihatnya membunuh anak-anak dunia, maka aku tak perlu takut pada kematian yang kuanggap sangat biasa. Ini maknanya apa Mbak kira-kira? Itu bisa buset ya. Jadi
kalau diceritakan panjang, tapi di googling aja ada Yusuf Setian. Oke, Dia ini satu puisi, ini baru satu puisi lah. Dia salah satu penguasa Cina perempuan di masa dinasti Tang. Nah, jadi di satu puisi ini, Mbah Puji mampu membahasakan Wu Zetian, tokoh di dinasti Tang ya, Kalau nggak salah. kalau nggak salah, itu dengan bahasa yang enigmatis, teka-teki menurut saya, tidak hanya poetis, tapi ini enigmatis, dan memang setiap puisi itu memiliki karakter. Dan sekali-kali saya ingin meneliti puisinya Mbah Puji dari aspek bahasanya atau diksinya atau pemilihan temanya, yang saya kira Mbah Puji ini menulis lintas tema ya. Dan saya tahu hobinya ini salah satu baca-bacaannya juga dari lintas agama, lintas negara, lintas genre juga ya Mbak. Nah oke, itu kira-kira bincang Marik dengan Mbah Puji Pistol kali ini, yang membesarkan diri atau dibesarkan dari kata-kata yaitu puisi itu sendiri. Jangan lupakan untuk channel Marik Nujateng akan mengungkap ataupun berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh penulis lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.